Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya siapkan 2 pulpen di atas meja. Kalian berdiri agak rapat. Pulpennya ditaruh meja yang sama ya. Ya. Sekarang simpan pulpennya di meja. Kalau ibu bilang sikut, kalian berdiri. Kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, kalian pegang pulpennya. Stop. Sakit. Iya, sakit. Sikut. Dipercepat lagi ya. Iya, Ibu. Sakit. Sakit. Sikut. Mohon maaf. Sekali lagi ya. Iya, Ibu. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Iya. Ice breaking kedua pasti kalian tidak asing dengan teknik semangat. Ya. Kita coba ya. Ya. 1, 2, 3. Semangat. Bahas hak dan kewajiban. Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan layak diterima oleh seseorang anak sejak lahir, yang diberikan kepada setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Contoh hak. Yang pertama itu hak kita untuk hidup. Yang kedua, hak kita untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Yang ketiga, hak untuk kita mendapatkan sebuah perlindungan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Kewajiban harus dilaksanakan sebelum menuntut hak. Contoh kewajibannya itu mematuhi aturan, belajar dengan tekun, menjaga kebersihan. Jenis-jenis hak ada 4. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM. Hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Contohnya hak hidup, hak untuk berpendapat, dan hak beragama. Yang kedua, hak warga negara. Hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara. Contohnya hak untuk ikut memilih, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang hak anak. Hak yang dimiliki oleh anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya hak mendapatkan pendidikan,
Jenis-jenis kewajiban terdapat 4 poin. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan. Contohnya, beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan, belajar dengan rajin. Yang ketiga, kewajiban terhadap keluarga. Contoh, membantu orang tua, bersikap hormat dan sopan. Yang keempat, kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Contohnya itu menaati hukum, tidak membuat kerusuhan, ikut serta dalam menjaga lingkungan. Manfaat hak dan kewajiban. Manfaat hak merasa aman dan terlindungi. Contohnya yang pertama, anak-anak tidak boleh mengalami kekerasan di rumah ataupun sekolah. Yang kedua, polisi menjaga keamanan di lingkungan agar warga tidak takut. Yang ketiga, negara melindungi warga dari kejahatan atau ancaman. Yang kedua, dapat hidup. Contohnya yang pertama, masyarakat miskin mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Yang kedua, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa sekolah gratis. Yang ketiga, setiap orang bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, berkembang sesuai potensi diri. Contohnya, yang pertama, anak yang suka menggambar diberi kesempatan untuk mengikuti lomba. Yang kedua, siswa berbakat olahraga boleh ikut latihan dan kejuaraan. Yang ketiga, remaja yang pandai teknologi diberikan akses belajar coding. Adapun manfaat kewajiban, yang pertama membantu pribadi yang bertanggung jawab mengerjakan. Contohnya, yang pertama siswa mengerjakan PR tepat waktu tanpa disuruh. Yang kedua, anak membantu orang tua membersihkan rumah. Yang ketiga, warga ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Contohnya, yang pertama, siswa tidak ribut di kelas sehingga proses belajar lancar. Yang kedua, warga menaati aturan lalu lintas sehingga tidak terjadinya sebuah kecelakaan. Yang ketiga, tetangga saling menghargai dan tidak membuat keributan. Menumbuhkan rasa hormat dan disiplin. Contoh yang pertama adalah siswa memberikan salam kepada guru dan orang tua. Yang kedua, anak datang ke sekolah tepat waktu setiap hari. Yang ketiga, warga antrian dengan tertib saat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalian sudah paham nggak dengan materi yang Ibu sudah jelaskan tadi? Paham, Bu. Nah, kalian sudah paham kan tentang hak dan kewajiban. Untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan menempelkan beberapa poin hak dan kewajiban. Karena kalian sudah paham tentang hak dan kewajiban, Ibu sudah menempelkan beberapa kertas yang isinya bagian hak dan kewajiban. Ini salah satu dari kertas ini, mana bagian hak dan mana bagian kewajiban. Baik, Bu. Oke. Siapa dulu yang mau maju duluan? Saya, Ibu. Saya. Sampaikan dulu. Ibu, kasih cantik. Selanjutnya, salah satu dari kalian harus mengambil poin kewajiban. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, oke, bagus sekali. Sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3 soal untuk kalian. Yang pertama, kalian cari salah satu contoh hak kalian di sekolah. Apa kewajiban kalian saat di rumah? 3. Sebutkan 2 hak yang dimiliki setiap anak.